Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Dewini Febriani dari jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembangunan sosial dan budaya. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan di berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, pendidikan, infrastruktur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pembangunan juga dipahami sebagai suatu rangkaian usaha dalam pertumbuhan dan perubahan yang memerlukan suatu rencana menuju kehidupan yang lebih baik oleh suatu bangsa atau negara, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan kata sosial sendiri berasal dari kata sosius yang berarti suatu yang lahir, berkembang, atau tumbuh dalam kehidupan secara bersama-sama. Secara umum, sosial juga dipahami sebagai suatu proses atau cara setiap individu berinteraksi dan saling berhubungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya merupakan pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Oleh sebab itu, budaya juga diartikan sebagai suatu tata cara kehidupan yang berkembang, serta dimiliki secara bersama-sama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat. Suatu budaya juga biasanya diwariskan oleh satu generasi ke generasi selanjutnya yang berhubungan dengan pola tingkah laku dan pola atau gagasan di dalam pikiran manusia. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya biasanya tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan ekonomi, karena keduanya saling berpengaruh dan satu sama lain. Selain itu, pembangunan sosial budaya juga merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional setiap negara, di mana biasanya dilakukan melalui pembangunan di bidang agama, pendidikan, serta sosial budaya. Sebelum itu, tujuan pembangunan sosial budaya akan lebih mudah jika dipahami terlebih dahulu mengenai aspek apa saja dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada bahasa, merupakan suatu identitas bangsa atau negara yang sangat perlu untuk dikembangkan dan dilestarikan. Yang kedua ada adat istiadat atau tradisi, berkaitan erat dengan proses atau pola tingkah laku suatu masyarakat. Yang ketiga ada komunikasi sosial. Yang keempat ada nilai. Kata muara bengkal berasal dari nama pohon dan muara yang luas. Di mana muara tersebut terdapat banyak pohon bengkal dan sungai besar yang mendampinginya. Sejak pemekaran Kabupaten Kutai Timur, Desa Muara Bengkal Ilir masuk dalam wilayah Kecamatan Muara Bengkal. Memiliki luas wilayah sekitar 8.175 hektar, terdiri dari 1 dusun dan 5 rukun, dengan dihuni oleh 1.669 jiwa dan 485 kepala keluarga. Secara geografis, Desa Muara Bengkal Ilir terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian utara, Desa Muara Bengkal Ilir berbatasan langsung dengan Desa Muara Bengkal Ulu. Bagian barat ikut serta mendampingi Desa Muara Bengkal Ilir berbatasan dengan Desa Ngayau. Bagian selatan diisi oleh Desa Kelinjau Ulu. Dan bagian timur, Desa Muara Bengkal Ilir berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Akses menuju ke Kecamatan Muara Bengkal dari Desa Muara Bengkal Ilir dapat ditempuh dengan jarak 1 km. Dan sementara itu, akses menuju ke ibu kota Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kota Sangatta, sekitar 179 km atau dalam waktu kurang lebih 6 jam perjalanan darat. Pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan formal dan non-formal akan mendorong terwujudnya
generasi penerus bangsa yang berwawasan luas, taat akan agama, dan berbudi pekerti yang luhur. Ditunjang dengan pelayanan kesehatan, akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat di Desa Muara Bengkal Ilir. Program pembangunan di Desa Muara Bengkal Ilir meliputi beberapa bidang. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan yang menjadi kunci kehidupan masyarakat di Desa Muara Bengkal Ilir. Produk unggulan yang ada di Desa Muara Bengkal Ilir yaitu gula merah yang menjadi bahan pangan dan digunakan sebagai rasa manis yang berasal dari pohon aren. Kuliner yang beragam dan jajarannya khas senantiasa menjadi ciri khas kepada setiap pengunjung yang datang ke desa ini. Tak hanya itu, dengan Desa Muara Bengkal Ilir sebagai desa yang istimewa penuh pesona, menjadikannya sebagai desa berkearifan lokal, didampingi keragaman budaya Kutai, dan destinasi wisata religi, yaitu Makam Putri Raden Siti, yang tepat berada di Desa Muara Bengkal Ilir. Masyarakat berbaur satu sama lain menciptakan sebuah keharmonisan. Putra-putri terbaik Desa Muara Bengkal Ilir tak luput menjadi bagian terkuat dengan semangat gotong royong. Desa Muara Bengkal Ilir setiap tahunnya mengadakan pesta olahraga. Ajang tersebut bertujuan untuk mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi terhadap masyarakat dari desa lainnya yang berada di Kecamatan Muara Bengkal dan pada umumnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur.